dari 9.000 yang dia dapat, dia cuma nyimpan 900-nya, guys. Nah, sisanya di 8.100-nya. Nih. 8.100-nya tuh dia si bank ini itu ngutangin lagi. Anggap ada si D. Si D ngutang kan. Si D butuh uang. Ini D. Dia butuh uang buat dia bayar obat gitu. Lah, nanti ketika ini udah dibayar, contoh ke si E. Si E ini dokter yang dibayar tadi sama si D buat bayar obatnya. Dia punya uang 8.100 kan. Dia masukin lagi ke bank. Akhirnya peredarannya nambah. Jadinya segini, guys. 36.100. Ini baru 5 orang yang ada di sistem bank ini, fractional reserve-nya 10%. Jadi ketika uangnya itu beredar, itu sebenarnya di atas utang, guys, bukan bener-bener. Tapi gini, yang realnya itu cuma 10.000 nih. M0-nya itu cuma 10.000. Ketika kalian lihat M1, M2-nya udah jadi 36.000. Karena apa? Karena ada sistem fractional reserve. Memang agak ribet, aku jujur juga bingung gimana jelasinnya ke kalian. Karena memang agak kompleks, tapi aku coba sederhanain, terus nanti aku jelasin lebih detail lagi dari teori ini secara prakteknya kan. Nah, setelah udah, terus bang, terus gimana? Kok? Atau kayak gimana ya? Oke lah, terus gimana nih ketika udah tahu semisalnya dari M1 atau M2-nya dia punya kenaikan yang tinggi nggak sesuai sama M0. M0 tuh uang asli yang ada di dunia ini cuma segini, cuma 10.000. Tadi kan udah di awal kan aku bilang uang ini cuma ada 10.000. Nah, ketika udah diputerin semuanya kok jadi segini? Berarti kan sebenarnya uang yang beredar 10.000 sedangkan di pencatatan arus uangnya itu 36.100, otomatis kan surplus ya, atau gimana ya bahasanya, minus, nggak sesuai kan sama apa yang ada real sebenarnya terjadi atau yang ada di market atau yang ada di bank ini. Terus kalian mikir gini, lah terus gimana bang kalau si A ini tiba-tiba narik? Bisa, dia mau narik 10.000 itu semua bisa juga, karena kan nggak cuma satu orang doang. Nah terus kalau ini yang utangin gimana? Karena biasanya si A ini nggak mungkin dia tuh langsung ambil 10.000. Kalau misalnya cuma satu tok ya, dia cuma masukin 10.000, dia kan mau ngambil paling 100 kayak atau 200. Jadi di bank ini aman, dan yang ngutang dia tuh dikasih interest tuh bunga kan. Biasanya bunganya tuh lebih tinggi daripada yang ngedeposito, semisal kayak 4%, 5%, 6%, tergantung setiap bank beda. Anggap 5% lah ya, 5% bunga. Nah, 5% bunga ini ketika dia balikin dari 9.000, terus habis itu kan dia utang 9.000 tuh. Nah, tiap bulannya atau tiap tahunnya, anggap 10 bulan deh, 10 bulan 5% per bulan kan, berarti jadi 50%. Dia yang pertama cuma ngutang 9.000, dia masuk lagi, anggap tenornya cuma 10 bulan, dia masuk sini lagi kan. Bunganya 5% kali 10, anggap 10 bulan ya tenornya, berarti 50%-nya. 50% dari 9.000 kan 4.500. 9.000 ditambahin 4.500 itu sekitar 13.500. Nah, 13.500 itu dia masuk lagi di sini. Masuk peredaran lagi kan? Masuk peredaran lagi, dia akhirnya totalnya di peredaran di sekitar segini guys, 49.600. Nah, jadi uang yang awalnya cuma 10.000 karena fractional reserve itu jadi 49.600. Memang nggak ribet, aku juga bingung cara jelasnya ke kalian, tapi simpelnya gitu. Jadi si bank ini, bank sentral ini itu bisa ngegandain uang kalian. Ini baru satu orang ya, baru si A yang punya uang asli 10.000. Nah terus kalau misalnya di dunia nyata kan ada si A, B, C, D, E, F, G yang naruh uangnya di bank. Dan bank nggak mungkin cuma taruh, karena memang sistemnya ini fractional reserve atau giro wajib minimum. Karena uang yang ditaruh sebenarnya cuma 10%. Jadi 10.000 ini 9.000-nya dia utangin. Namanya kredit guys, dikreditin. Nah, dikredit. Lah, yang sebenarnya realnya yang ada di dalam itu cuma 1.000. Cuman 1.000.
Nah, jadi ya memang sistemnya ribet ya. Aku juga jelasin bingung. Aku sekali lagi tekanin kayak gitu. Cuma simpelnya gini guys. Sebenarnya lebih kompleks, cuma ya begitulah. Nah, setelah kalian tahu tentang ini kan, kayak terus harusnya gimana? Atau apakah bankrupt gitu, bank rush? Jadi kita tarik semua uangnya biar bank-bank pada collab. Ya sebenarnya itu bisa, cuma bukan hal yang gimana ya? Bukan yang hal yang solutif gitu, bukan yang solusi yang terbaik, karena justru malah ekonomi atau marketnya langsung dam gila-gilaan. Lebih bagus kita revisi undang-undangnya, karena waktu tahun 1968 itu kan ada pertemuan di Jenewa kalau nggak salah 1968 atau 1967. Jadi dulu itu ada sebuah perjanjian kalau di Indonesia tuh apa ya bahasanya ya, banknya independen dan nggak ada yang ngawasin karena memang dia independen sendiri. Dan biasanya kalau independen itu suatu entitas yang independen itu biasanya korup gitu.